Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rashid. Apa kabarmu kawan? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sehat seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kau kemari? Apa kau membawa kabar gembira? Sekali, aku membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira? Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut sekembalinya dari tempat ini. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksudkan. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malik, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin pergi. Namun bagaimana dengan ibuku? Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara kepadanya. Bicaralah dengan ibumu. Setelah itu, setelah itu kau mendapatkan restu ibumu. Temuilah aku, kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku pergi merantau? Aku sangat ingin merubah nasibku. Aku ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah ibu, Malin meminta izin restu ibu. Sebenarnya Malin tidak tega meninggalkan ibu sendiri di sini. Tapi demi kebaikan kita berdua ibu, agar Malin bisa merubah nasib kita berdua. Sudah kau pikirkan matang-matang keinginanmu ini, nak? Insya Allah ibu, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama Rashid dengan menumpang kapal dagang yang sedang bersandar di pelabuhan. Baiklah, nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah, nak. Tapi jangan lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah meraih apa yang kau inginkan. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang untuk membahagiakan ibu. Malin janji ibu. keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Saat Malin dan Rashid membicarakan tentang pekerjaan, tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya. Setelah Malin dan Rashid berbincang dengan saudagar kaya, akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya,
Putri pun semakin jatuh hati pada Malin, hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Malin, wah ini benar engkau. Kau sudah sukses ya sekarang. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita cantik di sampingku ini? Ia adalah putri saudagar yang sekarang telah menjadi istriku. Cantik bukan? Sudah ya, aku ingin pergi jalan-jalan bersama istri cantikku ini. Kawan, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Made untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu telah kembali, Mak. Sungguhkah, Nak? Yang kau katakan itu bukan dusta, kan? Mak, buat apa saya membohongi Mak? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, itukah engkau, Nak? Alhamdulillah, Nak. Kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Malin? Kenapa tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hai perempuan tua, berhentilah mengaku menjadi ibuku. Aku tidak pernah memiliki ibu seburukmu. Malin, ini ibumu, Nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan, dan membesarkanmu, Nak. Enyahlah kau pengemis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada putraku Malin? Kenapa ia sangat berubah setelah sekian lama? Jika ia memang bukan putraku, maka maafkanlah ia. Namun jika ia adalah putra kandungku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya, kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Inilah aku ibu, maafkanlah aku yang telah durhaka kepadamu. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu.